Shalom, perenungan firman bertema tiada ciuman seindah Yudas. Matius 26 ayat 25 dan 49. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Saudaraku, Alkitab adalah buku yang terbuka dan perfect. Tokoh sehebat apapun kalau berbuat dosa, maka ditulis dan terbaca oleh kita sampai hari ini. Contohnya Daud. Setelah Daud berdosa dengan mengambil Bathsheba dan membunuh Uria suaminya, maka Alkitab tidak pernah menutup dosa itu, meskipun Daud adalah tokoh dan raja Israel yang hebat. Tetapi juga Alkitab membentangkan kasih karunia bagi orang yang bertobat dan mau percaya. Nah, kalau begitu apa hubungan dengan Yudas? Tiada ciuman seindah Yudas. Yudas kita lihat di sini bahwa salah satu dari ke-12 rasul yang dipanggil Yesus. Dia dipanggil menjadi murid, metetes. Yesus berdoa semalam-malaman, lalu dipilihlah semuanya, termasuk Yudas di dalamnya. Nah, dari ke-12 rasul ini dapat kita melihat karakter mereka. Kita pilih karakter mereka masing-masing. Apakah mereka adalah orang yang perfect? Tidak. Mereka punya motivasi tersendiri dalam mengikuti Yesus. Contoh, Yakobus pernah mengutarakan keinginannya supaya mendapat tempat terhormat. Filipus adalah orang yang pesimis tatkala hendak memberi makan kepada 5.000 orang. Petrus seorang yang temperamental. Thomas seorang yang skeptis. Bahkan Yudas seorang pengkhianat. Artinya bahwa murid yang dipanggil oleh Yesus, rasul yang dipanggil oleh Yesus, tidak memiliki karakter yang sempurna. Tetapi mereka selain Yudas tidak dikendarai oleh iblis untuk hal-hal yang jahat. Lalu apa tujuan Yesus memanggil Yudas? Yesus memanggil Yudas supaya Yudas itu dipoles karunianya. Yudas dirubah hidupnya. Yudas dibawa hidupnya untuk bertobat. Ini adalah gambaran pada umumnya bahwa sebagaimana Yudas yang notabene melihat Yesus secara sempurna, melakukan mujizat, mengajar, membangkitkan orang mati, tetapi akhirnya Yudas menolak dan menjadi seorang pengkhianat. Orang Kristen hampir sama seperti itu. Tidak ada kasih karunia Tuhan yang kurang padanya. Tidak ada mujizat yang kurang padanya. Tetapi karena pengirikannya kepada Tuhan itu tidak dengan hati yang benar, maka pada satu titik dia akan menyangkal imannya. Nah, apakah Yudas itu orang potensial? Benar. Kenapa? Karena Yudas itu seorang bendahara. Bahkan ada yang menafsirkan kata Yudas Iskariot itu dari bahasa Ibrani. Is itu laki-laki, ke itu adalah dari, lalu or itu kota. Yudas orang kota. Dan memang dari 12 rasul itu salah satunya orang kota adalah Yudas. Nah, kenapa Yudas itu orang kota? Ditafsirkan seperti itu. Karena kalau orang kota, kalau kita bandingkan antara orang kota dan orang kampung, biasanya kita bilang orang kampung itu orang terkebelakangan, orang yang tidak tahu teknologi, tidak modern. Tetapi orang kota adalah orang yang sudah maju. Nah, orang kota seperti inilah otaknya licik. Nah, karena Yudas ini adalah bendahara dan otaknya licik, itulah yang dipakai oleh iblis untuk menjual Tuhan Yesus. Otak liciknya itulah yang membuat dia berinisiatif, bahkan bersekongkol di belakang, membuat sebuah perjanjian gelap untuk menjual Yesus dengan uang. Jadi, siapakah Yudas? Dia orang yang potensial. Dia bendahara. Dan kalau tadi kita lihat di situ bahwa dia mengikut Yesus dan dia mempercayai Yesus dalam imannya hanya sebatas guru.
Dan kalau kita lihat firman yang tadi dibacakan itu adalah perkataan di mana perjamuan Tuhan di Upper Room, dan Yesus berkata bahwa di antara kalian nanti akan ada yang menyerahkan aku. Dan semua murid berkata, bukan aku, termasuk Yudas sendiri. Dan sampai saat itu Yudas mengaku Yesus hanya sebatas guru, teacher. Tetapi berbeda dengan Petrus. Kalau Petrus di dalam Injil Matius juga dikatakan bahwa siapakah aku? Petrus oleh Roh Kudus berkata, engkau adalah Kristus. Jadi mindset, persepsinya berbeda sekali. Petrus mengakui Yesus adalah Kristus yang diurapi, juru selamat. Sedangkan Yudas sampai akhir hidupnya mengakui Yesus hanya sebagai rabi, teacher. Nah kalau begitu, apakah Yudas masuk surga? Tidak mungkin. Karena dia melihat Yesus, memahami Yesus, persepsinya tentang Yesus hanya guru. Dan oleh karena itulah dia membuat persekongkolan gelap untuk menjual Yesus karena ketamakan hatinya. Yang kedua, tiada ciuman seindah Yudas. Yang kita pelajari adalah menurut Alkitab, Yudas adalah seorang pencuri dan tamak. Yohanes 12 ayat 46 berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jelas loh, dia seorang pencuri, thief, pencuri. Jadi dia ikut Yesus, tapi hatinya jahat. Bayangkan ini uangnya Yesus loh. Saya kalau membayangkan, Yesus kan maha tahu. Waktu dia buang, dia lihat uang lalu dia tilep, dia ambil. Yesus lihat Yudas, Yesus bilang begini, kasihannya orang ini. Saya ini tahu loh dia ini pencuri, tapi kok mukanya poni. Poni, ngerti poni? Poni itu polos tapi nipu. Ikut, dengar, lihat, tetapi apa yang terjadi? Poni mukanya, polos tapi nipu. Yudas dikatakan di sini adalah seorang pencuri. Nah pertanyaannya, apakah Yudas itu kurang melihat mujizat? Saya berkali-kali ke Israel, berkali-kali sebagai pendeta dan tour leader. Saya datang hanya melihat tempat-tempat yang menjadi memorial. Kubur Yesus, memorial. Danau Galilea, Tiberias, Genesaret, Kineret, memorial. Tempat Yesus mengubah air menjadi anggur, memorial. Semua memorial. Tapi Yudas 24 jam bersama Yesus. Lihat mujizat di mata kepala. Lihat Lazarus dibangkitkan. Lihat Yesus merubah 5 ekor ikan, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yudas lihat. Yudas lihat Yesus jalan di atas air. Yudas lihat orang disembuhkan, orang lumpuh, orang buta, semua. Apa kurangnya Yudas? Tidak ada kurang. Mujizat itu perfect, sempurna dilihatnya. Tetapi yang kita lihat adalah karena hatinya tamak dan pencuri. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa Yudas, oleh Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan bahwa Yudas itu adalah orang yang binasa. Terjemahan lainnya memang sedikit berbeda, yaitu dibilang begini, selama aku bersama engkau, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version itu dibilang, saya potong ayatnya, yaitu bahwa and none of them is lost but the son of perdition. Artinya bahwa Yudas itu bukan ditentukan, tapi Yudas itu memang sudah binasa. Yudas itu karakter binasa. Yudas itu tabiat binasa. Yudas itu adalah pribadi yang memang sudah binasa. Kenapa? Karena dalam foreknowledge-nya Tuhan, dalam kemahatauannya Tuhan, termasuk Yesus yang memilih Yudas, tahu oh Yudas itu orang binasa. Jadi terjemahan ayat tadi bahwa Yudas ditentukan, sebenarnya bukan ditentukan, tapi foreknowledge-nya Tuhan, kemahatauannya Tuhan, itu adalah bahwa Yudas seorang yang binasa.
Nah, kenapa bukan kata ditetapkan? Karena kata ditetapkan itu berarti determine, dan penetapan Allah itu tidak ada negatif. Penetapan Allah adalah menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta, dan manusia mengusahakan alam semesta dan memuliakan Tuhan. Jadi penetapan Allah itu berdasarkan kebijakannya, berdasarkan kekudusannya, dan berdasarkan kemahatauan atau foreknowledge-nya. Apa yang ditentukan? Yaitu seluruh ciptaannya termasuk manusia memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan dosa? Itu bukan penetapan Tuhan, tapi itu adalah permisifnya Tuhan, izinnya Tuhan. Karena manusia yang diciptakan itu adalah bukan robot, tapi manusia yang diciptakan itu adalah sempurna, punya akal, punya choice, punya pilihan. Dan pilihan yang salah dalam karakter yang tidak kudus itulah memilih untuk memakan buah, menentang Allah dan aturannya. Jadi Yudas tidak ditentukan, tapi itu adalah penggenapan. Nah, selain tadi di dalam Yohanes 17 ayat 12, juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 16 dikatakan bahwa, hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Nah, saudara-saudaraku, ini diucapkan oleh Petrus. Artinya bahwa apa? Yudas itu kepala geng penjahat, geng yang menangkap Yesus. Yang ditangkap ini bukan pencuri, yang ditangkap ini gurunya sendiri, yang dimana diajarkan, dibuat mujizat dan dilihat, dimana dia tahu bahwa Yesus ini adalah orang yang hebat, orang yang diagungkan bahkan dalam persepsi orang Yahudi, yang telah terseleksi adalah Mesias. Tetapi Alkitab berkata dia pemimpin atau geng penjahat menangkap Yesus di Taman Getsemani. Nah, saudaraku, dari tema yang ada, tiada ciuman seindah Yudas. Kita belajar tadi yang pertama, Yudas dipanggil untuk dipoles karunia-Nya. Yudas orang potensial, tidak kurang apapun pada diri Yudas, yaitu bahwa dilihat mujizat secara perfect. Tetapi itulah yang kedua kita belajar adalah kita makan hati yang pencuri, hati yang tamak dalam pengiringan kepada Tuhan tidak akan bertahan lama. Penggambaran kepada kita orang Kristen, orang percaya, kalau kita buka celah untuk iblis, kita buka celah untuk dosa, maka hancurlah iman kita. Bahkan keselamatan itu bukan menjadi bagian kekekalan bagi kita. Tatalah dirimu secara apik dan bijaksana, supaya jangan menjual Yesus karena sebuah ciuman, jangan menjual Yesus karena sebuah wanita dan seorang laki-laki, jangan menjual Yesus karena sebuah kedudukan atas harta, kekayaan. Tetapi tetap pegang kepada salib Kristus, bahwa Yesus bukan hanya sebagai guru seperti Yudas, tapi Yesus itu adalah Kristus yang diurapi, juru selamat satu-satunya, jalan menuju surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.